Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang dongengan para habaib Bani Ba'alawi kaum muslimin. Dan kali ini ada sebuah video kaum muslimin di mana ada seorang habib yang bercerita tentang karomahnya Habib Umar bin Hafiz. Ini salah satu wali dari kalangan habaib wali masa kini kaum muslimin, yang disebut oleh Ustadz Adi Hidayat. Ini kalau ngelihat senyumnya Habib Umar bin Hafiz ini sudah seperti taklim kaum muslimin ya, sudah seperti mempelajari tentang sifat-sifat dan karakter Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Kalau Nabi Muhammad SAW seperti Habib Umar bin Hafiz kaum muslimin, bagaimana dengan orang-orang yang lebih tampan, jauh lebih tampan dari Habib Umar bin Hafiz kaum muslimin? Padahal Nabi Muhammad SAW ini disebutkan Nabi yang tampan kaum muslimin, manusia yang paling tampan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kok bisa-bisanya melihat Habib Umar bin Hafiz seperti melihat Nabi Muhammad SAW? Ini dari mana ini? Dan kaum muslimin, kali ini yang akan kita bahas adalah kaum muslimin sebuah cerita tentang Habib Umar bin Hafiz dengan karomahnya kaum muslimin. Diceritakan ada seorang yang dia non-muslim, tempatnya di Thailand, yang dia ini saking cintanya kepada Habib Umar bin Hafiz, di kamarnya itu ada foto Habib Umar bin Hafiz. Ini orang non-muslim kaum muslimin ya. Kalau muslim mungkin muhibbinnya. Ini non-muslim kaum muslimin ya. Dan orang non-muslim ini ketika dia ini bunek, sumpek, ya, terkena banyak masalah, dia masuk ke kamar kemudian curhat dengan fotonya Habib Umar bin Hafiz. Kemudian setelah curhat, dia mendapatkan solusi kaum muslimin. Ajib ya, luar biasa. Ini karomahnya luar biasa ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Saya diceritakan Habib Abdurrahman ini. Sebenarnya cerita ndak oleh cerita no, cuma wis tak apa-apa wis. Tak share ambek aku. Habib Abdurrahman bin Hafid ojo critakno lho ya. Tapi wis aku tak nganikno lah. Cek digantung ndak apa-apa aku wis. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand. Pernah ente dengar mungkin di Thailand itu ada orang non muslim rek. Non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya itu ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Allah. Omai sampai apa? Messi. Wah bangga lagi, wah Messi. Ya kan? Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol, percuma duwe omah. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala ya. Ini orang non muslim di tempat khalwatnya ya, kalau ada punya masalah galau gitu masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya apa ini segala macam, semut kabeh wis, utang katang ini segala macam wis ruwet kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek, bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Nah kaum muslimin, itulah klan Ba'alawi kaum muslimin. Kalau sudah ingin mengangkat tokohnya ya, pengennya disebut sebagai wali, itu berbagai usaha mereka lakukan ya. Berdusta pun mereka lakukan kaum muslimin. Berdusta mereka lakukan ya. Ini kan cerita dusta yang tujuannya untuk mengangkat nama Umar bin Hafiz. Seolah-olah Habib Umar bin Hafiz ini kaum muslimin ya penuh barokah, sampai fotonya saja bisa dijadikan untuk ngalap barokah oleh orang-orang kafir. Ya, tapi kalau kami menganalogikan yang seperti itu, yaitu bukan ngalap barokah kaum muslimin ya. Itu fotonya Habib Umar bin Hafiz itu dijadikan jimat ya. Ini praktek perdukunan kaum muslimin ya. Dan kalau perdukunan itu kan bukan cuma orang Islam saja yang datang ke dukun kaum muslimin. Yang pakai jimat itu bukan cuma orang Islam saja ya. Tapi orang-orang kafir pun ya pakai jimat. Nah, ini jimatnya fotonya Umar bin Hafiz. Ini kacau ini kaum muslimin ya. Apalagi mengajarkan kaum muslimin untuk memajang foto
Pak Umar bin Hafiz di rumahnya. Bagaimana memajang gambar itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Memajang gambar makhluk yang bernyawa itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk, ya, dan juga ada anjingnya. Ini malah kaum muslimin disuruh membeli foto Pak Umar bin Hafiz, disuruh majang di rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini promosi ya, promosi barang dagangannya para habaib ini ya. Para habaib jualan fotonya Pak Umar bin Hafiz. Dan ini bahaya juga kaum muslimin ya. Ini mengajarkan kesyirikan namanya kaum muslimin. Mengajarkan kepada umat Islam untuk bertawakal kepada makhluk. Ya kalau makhluknya makhluk hidup, itu masih masuk akal lah ya. Kita berharap kepada makhluk yang hidup. Lah ini foto kaum muslimin. Bertawakal kepada foto. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan mengajarkan kesyirikan namanya kaum muslimin. Ini sangat-sangat bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang bertawakal itu jalan keluar. Jadi kalau kita dalam posisi sempit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ini kok malah diperintahkan untuk bertawakal kepada fotonya Pak Umar bin Hafiz. Ini kacau ini kaum muslimin ya. Ya Allah, parah ini kaum muslimin ya. Coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Dapat apa? Jalan keluar. Kalau kita tidak ada, karena kenapa? Anda ikuti orang-orang yang coba di akhir zaman ini membuat benci dengan aulianya Allah Ta'ala. Hati-hati kon meloi. Makanya kon nonton aulia biasa wae, nggak terenyuh. Padahal kalau kita lihat, idza ru'u dzukirallah, kalau kita lihat mengingatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum keluar air mata aja. Adem. Ini parah ini kaum muslimin ya. Ini doktrin sesat kaum muslimin. Jangan diikuti kaum muslimin. Ya. Kalau kita kena masalah dalam kondisi sempit kaum muslimin, bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum muslimin. Jangan ikuti apa yang dikatakan oleh Habib ini kaum muslimin. Kita lagi kondisi genting, lagi kondisi susah, malah disuruh membeli fotonya Pak Umar bin Hafiz, disuruh memajang di rumah, disuruh meminta ya, bermunajat, disuruh curhat sama fotonya Umar bin Hafiz. Ini kan konyol namanya kaum muslimin. Ini ngajak gila ini namanya kaum muslimin. Bukan ngajak waras ya. Ngajak sesat, bukan ngajak kepada petunjuk kaum muslimin ya. Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin gak pernah mengajarkan kepada kita, kalau kita kondisi susah kaum muslimin, pajang Al-Quran di depan kita, kemudian curhat sama Al-Quran. Gak pernah. Gak pernah. Lebih hebat mana? Lebih mulia mana? Fotonya Pak Umar bin Hafiz dengan Al-Quranul Karim. Hah? Coba. Ini ajaran sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin mengajarkan kepada kita kaum muslimin, kalau kita dalam kondisi punya hajat kaum muslimin, ya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'ala fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum muslimin, ya, kalau kita punya hajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada foto orang yang dianggap wali, foto orang yang dianggap soleh. Ini mengajarkan kesyirikan namanya kaum muslimin. Dan kesyirikan itu adalah perbuatan sebodoh-bodohnya manusia kaum muslimin. Sebodoh-bodohnya manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayuhan nas, duriba masalum fastami'ulah, innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah wa iyaslubhumud dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Wahai manusia, telah dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan tersebut. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru selain Allah,
sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk berusaha menciptakan lalat tersebut. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat tersebut. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Dan ini kalau diklopkan dengan cerita dari Habib tadi kaum muslimin, ini klop, ayat ini klop kaum muslimin, menunjukkan kebodohan mereka, menunjukkan kejahilan mereka kaum muslimin. Coba, mereka yang bercerita tentang orang kafir yang bisa ngalap barokah terhadap fotonya Pak Umar bin Hafiz tadi, yang ketika orang kafir dalam kondisi sumpek, dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, dia curhat sama fotonya Pak Umar bin Hafiz, kemudian mendapatkan solusi. Sekarang coba, suruh mereka mempraktekkan. Bukankah para habaib sekarang ini diserang dari berbagai arah kaum muslimin? Coba, ya, tapi diserang maksudnya menyerang doktrin-doktrin, ya, menyerang dongeng-dongeng sesat dari mereka. Coba sekarang, ya, tunjukkan karomahnya Pak Umar bin Hafiz. Coba, bila perlu, pajang besar-besar di setiap rumah para habaib itu. Ya, dipajang di depan rumah, di belakang rumah, dimanapun tempatnya dipajang. Ya, coba, apakah ketika mereka kesusahan, mereka bisa mendapatkan solusi dari Pak Umar bin Hafiz? Na'udzubillah min dalik. Ini adalah sebuah perkara yang mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk melakukan perkara kesyirikan, di mana kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar kaum muslimin, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman, ya, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ya, ini perkataan Luqman diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Di dalam kondisi apapun kita kaum muslimin, ya, jangan sampai kita berbuat kesyirikan kaum muslimin. Ya, apabila kita berbuat kesyirikan dan kita mati di atas kesyirikan, maka kita akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dalik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk tetap istiqomah di atas agama tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.